gold coin Meksiko. Koin itu 50 peso, harganya 50 juta. Kurang lebih. Tapi mungkin nanti kalau di tradingin, didagangin mungkin nggak 50 ya, tapi sama aja kayak lu invest emas. Oh, ada beberapa barang yang memang dari punya kerajaan, misalnya kerajaan Inggris, itu nggak bisa di out for public gitu, kecuali memang dia mau bayar ekspensif lewat lelang gitu. Kalau ditelusuri kerajaan kan berarti udah dari ibu, emak, neneknya sih. Jadi Pangeran Charles ya memang sis dikatakan gitu. Bayangin megangnya aja udah ngeri-ngerian ya. Udah ngeri-ngerian, gitu. aduh. Itulah kayak gitu barang antik. Berarti yang menurut lo tuh adalah barang antik itu yang ada terlahir, ada histori ceritanya pasti ya, betul. historinya, dan terlahir itu udah ratusan tahun gitu. Kurang lebih ya. Oke. Lihatlah channel Tia Perez, ada podcast tentang musik, hobi, profesi, bahkan juga pengalaman pribadi para tamu yang datang di sini. Oh, talk to me, talk to me, talk to me di podcast Tia Perez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, jumpa lagi bersama saya Tia Perez. Talk to me. Sahabat Tia Perez, dimanapun kalian berada, senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan sahabat semua. Tentunya dimana lagi kalau bukan di Talk to Me. Hari ini saya kedatangan tamu, seorang wanita cantik. Nah, siapakah dia? Dia adalah seorang antik hunter. Yuk kita kenal lebih dekat lagi. Siapa tamu saya hari ini? Berta. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Berta. Disapa dulu dong sahabat Tia Halo. Perez. Gimana tadi datang ke studio lancar ya? Alhamdulillah lancar, dan senang banget udah dikasih kesempatan untuk talk to you. Talk to me. Talk to you soal Oke. bidang aku yang sekarang aku lagi suka gitu. Oke. Terus gimana? Iya, tadi kan kita udah sempet ngobrol-ngobrol dikit ya, tapi emang seneng banget waktu pertama kali dapat invitation untuk datang ke Mbak Tia Perez. Waktu itu Talk to me. kayaknya memang aku tuh menemukan kesukaan gitu. Akhirnya di sini gitu, dan ya karena awal mulanya memang diajak sama teman gitu ya untuk jalan-jalan. Nggak ngasih tahu sih mau hunting gitu ya untuk barang-barang antik gitu ya, barang-barang yang beda lah gitu ya. Terus tiba-tiba masuk ya, diajak hunting ke rumah-rumah, lihat gitu. Aku pikir mau ngapain gitu ya, tapi ternyata kita lihat-lihat item-item, koleksi-koleksi yang kayak kok beda gitu. Jadi ya harus tahu lika-liku dari misalnya nih gelas gitu ya, tahu gitu sejarahnya itu gelas gitu. Gitu. Nah, sahabat Tia Perez, Berta ini adalah seorang antik hunter di mana dia awalnya tuh nggak tahu ya, nggak kepikiran mungkin Nggak ya. tahu apa. Dari nggak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa. Karena memang awalnya nggak kepikiran akan menjadi seorang antik hunter. Iya. Jadi awalnya ikut-ikutan, diajak teman, yuk ikut yuk. Ngapain ikut? Ternyata masuk ke rumah orang, Iya. melihat barang-barang antik ya. Iya, Awalnya seperti itu. barang-barang yang mereka punya gitu loh. Sampai akhirnya sekarang ya kita bisa bereksplorasi dan menggeluti usaha itu dengan passion gitu. Jadi kita searching, tahu apa yang dipakai, apa yang dipajang gitu. Biasanya gitu, Iya, Mbak gitu. betul. Nah, Berta, saat kamu dan timnya ada berapa orang sih? Kurang lebih kalau jalan sih bisa rombongan, tapi biasanya 3-4 orang. 3-4 gitu. orang ya. Baik. Nah, Berta dengan tim kan kalau lagi hunting nih ke
sebelumnya kan pasti udah tahu dong info-info itu dapatnya dari mana. Misalnya ada seorang teman atau apa gimana. Kok tiba-tiba kan nggak mungkin datang ke rumah orang kucuk-kucuk, siapa lu gitu kan? Orang jadi bingung. Iya, nah itu dia Mbak Tia. Jadi salah satu teknisnya ya, itu ada beberapa step. Jadi pertama kita dapat informasi lewat network gitu ya, lewat jaringan. Jaringannya siapa aja, temen-temen siapa aja. Jadi di biodata yang pendahulu itu aku bilang kita networknya nggak bisa milih-milih, bisa dari security setempat, satpam setempat, atau mungkin bisa jadi dari tukang parkir. Jadi kita enaknya tuh bergaulnya tuh bebas ya. Maksudnya nggak milih-milih strata sosial kelas gitu ya. Yang penting setiap informasi yang kita dapat itu ada nilainya gitu. Ada, karena kalau terjadi transaksi jual beli di informasi yang mereka kasih itu mereka dapat kelimpahan komisi lah istilahnya gitu. Oke. Baik. Nah, sekarang kita bicara tentang teknis nih, teknisnya ya. Kan berarti kan Berta ini kan dapat info nih dari orang sekitar lah ya. Ya, kita dipancingnya lewat foto biasanya. Tapi kita informasi dulu, informasi apa Mbak ini cari, barang-barangnya apa gitu ya. Kita bilang kita explore, nanti kita kirim nih. Ini informasinya seperti ini. Jadi kita tukeran dulu ya nomor kontak. Jadi kita udah hunting di sebuah tempat atau misalnya klaster rumah atau apa yang memang rumah-rumahnya ya biasanya old money sih. Aku jujur aja. Jadi di Antik itu ada kenapa aku bilang old money? Old money itu jadi kayak orang kaya lama gitu ya. Karena kan sekarang di 2024 itu kan termasuk aku tuh adalah bagian akhir dari generasi di atas saya, yang artinya koleksi di rumahnya itu mungkin pajangannya udah nggak terlalu banyak sebanyak mungkin zamannya orang tua kita dulu gitu loh. Itu teknisnya. Nah nanti mereka foto kirim, nah nanti sampai di kami, aku filtering dulu biasanya, aku lihat gitu ya, ini masuk atau enggak spesifikasi barang-barangnya gitu loh. Karena biasanya barang-barang di rumah orang zaman dulu tuh kan, orang zaman dulu ya, makanya aku tadi bilangnya old money gitu ya. Orang kayak lama itu kan ada barang-barang, item-item yang mungkin mereka invest juga mungkin. Zaman dulu ya kayak misalnya t-shirt atau mungkin dinner set gitu ya. Zaman ibu aku tuh suka kalau menjamu tamu-tamu pakai t-shirt ya, baru dikeluarin tuh ibu barisan ya. Kalau anaknya sendiri mungkin keluarga sendiri ya pakainya biasa-biasa aja gitu kan. Nah terus ada pajangan-pajangan kayak misalnya pot gitu kan, atau misalnya furniture. Kalau kayak gini nih jenisnya furniture udah minimalis. Karena kita kan sekarang udah di era yang banyak kan di bawah 35 tahun ya, artinya udah di milenial sama di Gen Z. Yang artinya mindset mereka itu udah maunya yang less item, less barang gitu. Karena semua kan udah serba digital ya. Gitu Mbak. Oke, baik. Jadi memang sahabat Tia Veres, Berta dan tim ini sebelum menuju ke rumah pastinya sudah filter dulu barang-barang mana nih sebelum ini kan dapat fotonya dulu ya. Yang mana nih? Oh ini nih kayaknya ini yang masuk. Menarik nih, masuk nih, gitu. Nah barulah mereka menuju ke sana. Nah cek harga. Cek harga dulu. Nah, oke, saya baru mau tanya nih, kalau lihat cek harga itu lihatnya di mana? Sebenarnya bukan cek harga. Kalau cek harga kan kayak di online shop ya, gitu. Ini kita tes harga, gitu. Tes harga dalam arti kata misalnya ada satu item yang dinner set deh. Dinner set itu ada ininya, ada ilmunya. Mau yang setengah set atau yang full set. Oh gitu. Yes, kalau cuma punya 1-2 tolong ya, gitu. Di-keep aja, lu pajang gitu ya. Tapi kalau udah half set, 6 set, jadi 6 cangkir, pakai pisinnya, terus ada cake plate, ada pudding plate, ada gravy sauce, terus ada teapotnya gitu ya. Itu full, hampir full tea set. Walaupun cuman half, cuman 6 dibilangnya. Karena kalau selusin ya, kalau full itu 12 gitu. Tapi ada lagi yang lebih. Dia tea set sama dinner set.
Jadi bisa sampai 100 lebih gitu. Itu biasanya kembali lagi kita harus belajar sejarah. Kalau di antik itu harus ya nggak wajib, tapi kalau sedikit ngulik dari asal usul si barang yang kita mau hunting itu lebih baik gitu. Jadi Paham cek lah ya. cek harganya juga enak sama ke pemilik. Takutnya kan nanti pemiliknya cangkir saya coba ya guys 100.000. Biasanya Gitu kan. nggak, biasanya ngeliatnya tuh dari mana? Apakah lihat di Mbah Google atau Salah memang- satunya iya, salah satunya to be honest. Karena kan sekarang ada banyak website ya. Contohnya kayak yang terkenal tuh adalah Etsy atau eBay. Kalau zaman sekarang tuh Amazon ya, Yes, ada Amazon Indonesia kalau nggak salah. Kalau yang untuk trading kan, untuk dagang tuh ada Indo Trading atau Alibaba.co.id Ya, sekarang udah ada banyak gitu. Untuk perbandingan aja bisa, tapi ketika lu klik juga atau lu searching, kadang-kadang kita ngulik tuh barang itu nggak ada gitu. Jadi gue nggak tahu patokannya, tapi karena temen-temen yang di tim tadi itu mereka juga, kalau aku lagi nggak ada info ya, mereka juga jalan kan gitu. Karena kita jalan tuh every day. Istilahnya sih sebenarnya kayak tadi aku mention Mbak Tia ya, kita kayak tukang ngoak ya. Tapi yang premium. Iya karena bahasanya itu di Google itu kalau searching pasar barang bekas kan gitu. Saya bukan bekas ya, second. Kenapa dibilang antik? Karena memang itu tadi kita hunting sesuatu yang nggak semua rumah itu punya koleksi itu. Gitu. Apakah itu dari perabotan rumah tangga, dari pajangannya, atau dari lukisan gitu. Kayak kemarin tuh temenku dapat gold coin Meksiko. Itu 50 peso. Harganya cuman ada dua ya. Cuman koin, aku nggak bawa ya karena kan belum sempet minta gitu. Itu koin itu 50 peso, harganya 50 juta. Kurang lebih. Tapi mungkin nanti kalau di tradingin, didagangin mungkin nggak 50 ya, tapi sama aja kayak lu invest emas dan ada dua gitu. Tahu kan sekarang pernah emas berapa? Lagi Itu take down beratnya koin itu 1,2 ounce. Ya harus oke. di convert ke gram ya. Kalau di lokal kan kita berapa gram emas gram. itu kan 1,2 ounce. Tapi kalau di website yang tadi kayak aku bilang eBay itu harganya kurang lebih segitu. Tinggi Sekitar ya? 48 sampai 50 juta gitu. Oke. Nah, kalau pada saat Berta kan datang nih, udah lihat foto, terus ngelihat barangnya, ternyata memang kan sesuai, cek ya, fisik juga, pokoknya sesuai. Diperkirakan tuh misalnya harganya 10 juta, misal ya, misal 10 juta, ya. Kita bilangnya kurasi. Dikurasi kan 10 juta. Nah, setelah di tangan Berta, berarti kan ini ada penadah nih. Apa sih namanya penadah? Kok gue sebenarnya apa ya? User ya. Kita Kolektor. Oke, kolektor tertarik nih apa yang ada di tangan Berta dan barang yang tim. dihunting. Gue suka nih. One Hero. Nah, Kita bilang One kira-kira Hero. betul. Kira-kira berapa harga yang akan dilepas oleh tim dan Berta? Aku sih nggak bisa describe semua ya Kurang lebih lah. ingredients di belakang gitu, tapi memang semua itu pasti ada pagu. Dalam arti kata kalau misalnya satu tahun itu 365 hari, kalau kita jalan setiap hari artinya kan 360 lah, let's say ya 300 hari, yang 60-nya mungkin untuk trading gitu ya. Yes. Artinya beberapa item yang kita ambil entah itu sama atau enggak itu udah ada pagu. Okay. Jadi the same item, barang yang sama kita udah pernah bayarin misalnya 3 bulan yang lalu di rumahnya si A, B, C harganya sekian. Nah kolektor pun tahu karena kan budgetnya di dia dan dia yang collect. Contohnya misalnya aku pernah nemuin keramik Family Rose, itu Cina. Walaupun aku belum yakin ya, tapi itu harganya udah di around 15 sampai 20 jutaan. Dia buka di harga 30 juta. Aku nemu di sebuah rumah gitu. Tapi kemudian waktu kita informasikan ke si kolektor, dia kasih ke kita lagi bahwa hey, gue udah sering beli Family Rose ini keramik dan dia punya koleksi satu lemari. Semua Family Rose. Gitu. Itu ada di rumahnya, ada di Bintaro apa di mana gitu. Nah itu jadi dia bilang itu kemahalan item itu. Jadi ini kita masih proses udah 1 bulan
proses negosiasinya Oke. gitu, dari yang pemilik barang masih belum agree, Mm-mm. yang dari yang mau punya duit, yang mau koleksi juga that's too expensive, itu mahal menurut dia. Jadi dia mungkin masih mikir-mikir lah gitu, Oke. mau ambil barang itu karena kan koleksi kan, kayak Iya. misalnya Mbak Tia koleksi sepatu warna merah semua kan, merek A B C D E, ya udah sering dapet misalnya, udah sering beli. Nah, Dengan merek itu ya, jadi yes, tahu dong. sekarang ada pasarannya lagi berapa. misalnya gitu kan, berarti mahal mendingan gue nahan dulu, nunggu siapa lagi gitu kan yang mau jual. Betul. Kurang lebih kayak gitu sih Mbak Oke, Tia. berarti gitu. memang ini memang harus pintar-pintar kita tahu ya pasarannya berapa itu. Karena kan berarti. udah kegiatan yang udah sering dikerjain setiap hari kan Betul. gitu. Nah, oke, Berta, tadi kan kita udah tanya nih teknisnya seperti apa. Ya. Nah, ada nggak sih kendalanya nih? Kendalanya kendalanya gini nih. Kita udah kayak tadi kan ada tuh kendalanya kan karena harga ya. Mungkin ada nggak sih yang menurut Berta ini adalah barang antik dengan tim, ternyata ini barang yang baru gitu loh, tapi dibikin antik, ada nggak? Ada, cuman ya itu tadi Produksi baru lah, kenapa baru dibil- bikin tapi dibikin Yes. kayak pernah ya, karena kita udah everyday jalan, everyday terima informasi dari teman-teman semuanya yang tadi aku bilang ya, siapa aja informasinya, itu kita jadi tahu kasat mata gitu loh dari informasi foto misalnya. Dari sebelah sana yang ngasih, ini ngotot gitu, enggak, ini pokoknya keramik ini. Oke, ya nggak apa-apa, thank you. Kan kita harus belajar customer service ya, untuk nolak orang biar mereka nggak sakit hati, tapi semangat ngasih infonya. Siapa tahu, ya tapi intinya by picture aja kita udah tahu. bisa tahu. Ini Tapi baru. pernah nggak sih ketipu gitu nih? Ini keramik ya, padahal keramik ini adalah buatan tahun 2023. Tapi dibikin tuh seolah-olah ini barang keluaran lama, tapi memang modelnya tuh seperti Banyak sih teman-teman juga pernah banyak ketipu, gitu. Sebenarnya sih bukan ketipu yang apa namanya, yang scam gitu, enggak, tapi ketipunya maksudnya karena kasat mata aja tuh. Ya contoh misalnya Cina gitu ya. Aku sekarang lebih seneng Europe. Aku lagi seneng Europe nih, barang-barang pantes. Eropa kayak misalnya patung, atau mereka materialnya dari marmer dibikin jadi lampu, ada kayak yang unik-unik lah iya, ya. karena kan Eropa tuh kan identik dengan kerajaan ya kan, Inggris atau misalnya Jerman, Belanda, itu kan kerajaan ya. Jadi dibikinnya unik-unik gitu. Nah, kalau Cina itu maaf ya, di Bandung kalau nggak salah ada deh gitu spesialis pabrik yang untuk bikin keramik-keramik kayak putih biru deh, itu gampang di copy. Nah itu maksud saya, Gitu loh. apakah bisa Teman-teman diteliti? sih udah antisipasi, tapi kadang-kadang yang STW, kita bilang STW-an gitu ya, itu ada juga gitu yang miss gitu. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, kalau miss ya lu nggak bisa, outputnya hanya bisa taruh di rumah gitu. Kalau yang benar-benar asli. yes, kalau yang barang antik. realnya kan pasti dibeli sama si kolektor itu Biasanya, sendiri gitu. kolektor itu dia lebih tahu ya. Oh, pasti. Karena memang Karena dia mereka pencinta source ya. of sumber yang supply ke mereka kan banyak gitu. Oke. Itu sih. Jadi memang harus berhati-hati. Nanti harga Difilter benar, difilter gitu. dulu, dilihat dulu, benar kan Kadang-kadang dipaksa fisiknya. juga ya. Ada nggak sih alatnya untuk melihat? Cukup modalnya senter, aku nggak bawa senter. Biasanya aku setiap hari bawa senter gitu. Terus diapain? Dari pantatnya, jadi sorry, misalnya ini gelas, di bawahnya tuh nanti harus dicek gitu, kita lihat ada marking, namanya marking gitu. Marking, maksudnya bahkan apa? marking itu apa? Marking itu kayak ada tulisan Cinanya lah, atau brand Itu Europe. kelihatan itu. Iya, contoh misalnya kalau Europe itu kristal, lazim lah generalnya kristal gitu kan. Itu koleksi kristal itu sebenarnya ada satu brand namanya Bohemia. Itu dia dari zaman ibu kita dulu, nenek kita dulu, ya dia cuma label stiker gitu. Dan itu sampai yang beli cucu kita atau siapa itu tetap aja nempel di situ stikernya. Jadi kalau palsu atau misalnya di Bandung bikin, nggak mungkin sama sih stikernya, karena yang asli Eropa sama yang Bandung tuh pasti beda. Gitu. Tapi ada yang ciptain, mungkin ada. Dari warnanya Gitu. dia agak terlalu pudar atau apa Iya, termasuk ya. kayak Capi de Monte. Capi de Monte itu kayak
sebenarnya sih ada di handphone ya, kalau aku tunjukin ke Mbak Tia gitu. Itu kayak motif bunga-bunga, kembang-kembang, bahkan mungkin yang bikinan Bandung juga ada, tapi sekilas aja kita tahu gitu loh. Kayak gitu sih. Oke, ya biasanya sih memang ya kolektor tuh lebih paham dia ya, karena kan dia banyak Jadi tahu. koleksi. Jadi tahu Apalagi gitu. kalau sampai tahu sejarahnya gitu. Iya, karena Oke. memang banyak sih sejarahnya gitu. Entah yang Eropa barangnya atau Cina gitu. Indonesia ya. Kalau Indonesia lebih ke furnituran sih, perkayuan, karena Indonesia Kayu, itu ya. kan memang terkenalnya dengan hasil alam, kayak misalnya kayu atau pottery, kayak perak Jati. Jogja, Ente kayak lo lihat deh, gitu-gitu. lemari gue tuh kayaknya lemari lama Oh, tuh. mau di Kayu jati itu kayaknya kalau nggak salah, itu dari gue belum lahir udah ada itu. kalau kayu jati tuh Kalau nggak salah ada ininya lagi, ada Ada- pengklasifikasiannya, mulai dari sono keling atau kayu terembalu atau kayu jati yang jati juga ada kelas-kelasnya. Itu dari gue belum lahir. Oh, oke. Jadi usia gue tuh sekarang udah Gitu ya. Ada yang kalau Udah ada gayanya Benjamin S kan misalnya kolonial ya, Hmm, kolonial hmm, Belanda. Karena kan kita dulu lama diinin Yes. sama koloni Belanda ya. Mm-mm. Itu namanya Van der Poel. Itu juga very interesting, dari harganya, dari bentuk-bentuknya. Kadang-kadang gue juga agak norak ya. Kalau misalnya ada merek atau barang mahal, gue pegang dulu ya. Penting kan. Udah pegang aja udah happy. ya, itu udah punya jadi hak milik. Pegang dulu. Pegang dulu, benar-benar. Seneng aja gitu. Nah, gue mau tanya nih Berta, kalau yang menurut Berta dan tim ini yang dikatakan barang antik itu yang tercipta atau yang diproduksi itu sejak tahun berapa? Apakah 10 tahun ke belakang sudah dikatakan barang antik atau Oke, kalau tahun ini kan ini sekarang berarti bulan Juni ya. Aku baru closingin, teman-teman kita baru bayarin satu kanjar namanya. Kanjar itu kita temuin di rumah di anaknya ya mantan pejabat lah gitu ya. Karena dia dulu tugasnya adalah sebagai utusan pemerintah, jadi gubernurnya OPEC. Berarti kan nggak, ini- maksud gue gini, Iya, ini itu kan kanjar. Kanjarnya itu, kanjar atau belati Arab. Oh, Soalnya kalau di oke. Google ada. Nah, kenapa dia karena dia waktu pas lagi dinas di salah satu negara Arab itu, dia diberikan apa namanya kayak bukan upeti sih, kayak gift ya gitu dari pemerintahan sana, mewakili Indonesia, dikasih lah si kanjar itu. Nah, harusnya si kanjar itu belati Arab itu tuh berarti dua Arab kayak gimana bentuknya gue? ada Ada fotonya kan? ada. Nah, itu dua, harusnya raja sama ininya kan, apa sih? Permaisurinya. Nah, kita dapat yang barang permaisurinya. Walaupun udah agak- itu tahun berapa agak- itu? 18-an kalau nggak salah. Nggak mahal sih, harganya sekitar 100 jutaan. Nggak mahal. Lumayan. Nggak mahal, tapi lumayan di-appreciate segitunya gitu. Tapi lo Mungkin dapat ya, hebat juga ya. nemu. Nah, itulah yang dibilang kita vintage treasure tuh itu gitu. Hmm. Kita nemuin sesuatu yang kalau kayak t-set dinner set kan hampir di semua rumah ya Ada lah punya ya, dinner set punya. t-set, mau dari Eropa ke, mau dari yang bukan Eropa ke. Bandung juga ada lah yang Betul. t-set dinner Nah, set. itu tadi gitu. yang gue tanya, barang antik itu yang menurut lo tuh dan tim itu dikatakan barang antik tuh Yang kayak sejak kanjar diciptakan. gitu. Kanjar itu 1800 itu udah Iya, di Google atasnya. ketika Nah, nanti kalau misalnya baru 50 tahun itu sudah dikatakan barang antik belum? Ini diproduksi pada tahun sekian. Pokoknya Biasanya- kalau udah sampai biasanya tahun sih ini keramik udah 50 Cina tahun. atau Eropa ya. Itu bisa Kalau dikatakan. Eropa kan dia udah ada branch-nya, udah ada tanda-tandanya gitu. Jadi ini dulu kayak Royal Albert kan dinner tea set itu memang kenapa dibilang royal? Kalau di lokal tuh mungkin ada PT-nya, PT Royal. Jadi dia khusus untuk agen ngambil yang dari UK, dari Inggris gitu. Tapi kalau di Inggrisnya sendiri, ada beberapa barang yang memang dari punya kerajaan. Misalnya kerajaan Inggris itu nggak bisa di out for public gitu, kecuali memang dia mau bayar expensive lewat lelang. Kan ada lelang Sotheby's, ada Christie gitu loh. Tapi kalau yang untuk yang untuk kelas di Royal Albert biasa bisa dijual bebas gitu. Sampailah Royal Albert itu ada di Jakarta gitu. Kalau ditelusuri kerajaan kan berarti udah dari ibu emak neneknya sih. Jadi Pangeran menurut lo Charles itu ya yang memang sis dikatakan- gitu.
Bayangin megangnya aja udah Udah ngeri-ngerian ya. Udah seneng. Udah ngeri-ngerian. Gitu. Aduh. itulah kayak gitu barang Oke. antik. Berarti yang menurut lo tuh adalah barang antik itu yang Ada historical. terlahir, ada histori ceritanya Iya, pasti ya, betul. historinya, Hmm. dan terlahir itu udah ratusan tahun gitu. Kurang lebih iya Oke. gitu, kurang lebih. Kalau gitu. 50 tahun belum. 50 tahun sih Sudah di- belum, karena kebanyakan kita kalau di lapangan Hmm. itu nggak tua, ini tua, ini nggak tua, ini tua Oh. gitu. Nah, si yang punya barang itu juga dia biasanya kayak itu nggak tua, yang ini. Jadi kan wani piro gitu, tinggal kadang-kadang suka Oke. begitu Hmm. gitu. Nah, jadi trik lo nih ngadepin si yang punya barang Itu nggak antik. tua. Udah maksud itu tua, itu nggak tua. Jadi gimana Nggak, supaya lu tuh mendapatkan barang itu dengan harga yang Ya itu tidak tadi mahal. salah satunya begitu. Dicari Ada- dosanya dulu ya, Oh, kekurangannya oke. dicari dulu gitu. Tapi aku nggak bisa spill semuanya juga gitu. Hmm. Tapi intinya salah satunya kayak gitu. biar dilepas lah ya Eh, dengan harga yang Kayak bisa biasa lah kita mau terjangkau. ya namanya barang-barang. Kalau kita jual barang pre-love kan kadang-kadang taunya apparel ya, baju, topi, tas Yes. gitu kan. Tapi even tas juga kan harus dicek gitu. Misalnya ini ada yang broken hollow atau ini ada yang ini, nah Dicek. suka kayak gitu-gitunya gitu. Piring juga bisa diservis loh. Oh gitu. Iya. Kalau gompal-gompal gitu. Iya. oh bisa. Dan aku juga baru tahu ya ada triknya. Misalnya ini piring bagus gitu ya. Itu gue pernah dapetin yang dia tuh udah disatuin lagi pakai emas kayak di Jepang. Itu ada teknik menyatukan keramik dari emas gitu. Jadi ya kelihatannya kayak urat-urat emas aja. Padahal sih itu teknik yang udah broken. Tapi karena itu sejarah antik lama disatukan lagi. Kadang-kadang pakai itu juga bisa putih telur katanya. Bisa nempel Katanya lagi ya. kata orang lama. Iya. Kata orang lama gue belum Iya, pernah kalau nyoba. kaca sih gue pernah coba tuh kaca ya, tapi hanya setipis itu bisa dia tempel. Iya, sih, makanya ada lem kaca, lem besi gitu. Tapi kalau yang pakai emas itu nggak aku belum kelihatan ya. kelihatannya kayak Pakai gurat-gurat emas, emas. gue baru dengar tuh. Jadi ada keramik, tapi nanti ada kelihatan guratan emasnya karena itu keramik lama kan. Gitu. Tetap bisa laku, tetap Bisa karena ya? itu keramik lama gitu. Gitu Luar sih salah biasa. satunya. Jadi lu paham banget ya. Enggak juga sih. Cuma karena di lapangan sering. Sering ikut ya. Iya. Oke, gitu. nah sejak kapan Berta ini menggeluti sebagai antik hunter? baru Mbak, aku baru dibanding senior-seniorku. Kira-kira berapa lama? Bahkan ada bosku yang dia umurnya baru not as sepantar aku, dia masih diajak Masuk. bapaknya dulu masih segede masih kecil-kecil gitu. Kurang dan lebih kalau lu gua nggak mau nanya bos lu, gua nanyanya lu tuh berapa lama? aku baru kurang lebih ada setahun 2 tahun mungkin. ya 3 tahun lah, 3 tahun, 3 tahun 4 lumayan tahun. ya. Berarti sudah banyak belajar juga ya 3-4 tahun. Tahun 3 hari adikku. Awalnya gini nih, kita balik lagi nih ke belakangnya. Gue masih penasaran. Diajak Awalnya kan diajak temen nih, ayo lu bingung dong ngapain sih gitu kan? mungkin karena ada art ininya juga art sense kayak bahkan singing, nyanyi, terus bikin album sama aku juga begitu. Cuman memang ya kalau diomongin cita-cita perempuan itu halunya banyak ya, Bo, gitu. Pasti. Pengen beli kafe, pengen Punya kafe punya nih, kafe kafe. sekecil ini tapi pajangannya kayaknya nggak cukup ya. Untuk mejanya aja. Iya. Tapi kan lucu ya sekalian jualan gitu loh. Nggak lucu sih, keren malah. Banyak sekarang galeri-galeri barang-barang antik tuh banyak. Kalau yang kita tahu kan famousnya di Jalan Surabaya atau di bawah Kebayoran Lama tuh. Kalau aku lebih seneng memang yang vintage banget. Kalau yang di Jalan Surabaya kan dia udah worldwide, maksudnya ada turis asing pasti ke sana gitu. Dan jadi harganya tuh udah Tinggi ya. udah komersil, bukan tinggi. Kalau tinggi kan tergantung taste. Kalau Iya, antik benar. itu kamu suka 1 jam aja, ya itu tadi yang kayak aku bilang, kalau kita jalan pas-pasan gitu ya, terus nemu jam yang lucu atau apa vintage kan, kadang-kadang 1 juta 2 juta juga, aduh, ini emak-emak ya, Iya. dapur dulu. Dapur dulu lah, benar-benar mama kan mikir tuh 2 kali. Cuman yang kadang-kadang kalau lihat ada Pikir. sesuatu yang lucu kan pakai lucu gitu kan, perempuan kan Tapi, suka lucu gitu. tapi memang kembali lagi ke orangnya ya. Kalau memang udah suka, dia Beli. dipaksa. Nggak Iya. ada pun dia akan paksa untuk membeli. Gue Biasanya gitu. suka begitu gitu, suka ngelus dada kalau masuk rumah orang apalagi gitu ya. Lalu lihat, aduh ya ampun, bagus-bagus banget ya barang ini ya, tapi mau taruh di mana tante? Berarti- Gitu. Berarti lo memang
dari hobi juga ya, hobi suka. Karena kan orang tua ya, orang tua pernah Iya, mengumpulkan iya, juga punya barang-barang koleksi. antik. Mungkin Jadi ibu-ibu zaman dulu kali begitu ya, punya iya, habits ya. betul. Mm-mm. Dulu juga orang tua gue pernah sempat juga tuh kumpulin apa sih Barang-barang. set Terus barang-barang set. ini kemana? Nggak tahu deh. Aku juga nggak tahu. Udah kemana tahu itu. Dulu waktu gua kecil itu banyak banget itu lucu-lucu yang Berarti gambar-gambar, kemana yang sekarang? gambar-gambar apa sih? Cewek-cewek Inggris gitu kan yang bajunya begitu. Iya, itu namanya Apa ini itu namanya? ada yang namanya bidadari, Mm-mm. ada yang namanya gadis-gadis. Jadi Gadis-gadis kalau nggak salah tuh. yes, ada Punya yang namanya juga bidadari. Jadi gelas-gelas yang yang kacanya tipis-tipis Iya. ya. Nah, tapi Itu sekarang namanya Maria Gregory. Oh. Jadi ada oke. dari teapotnya, terus gelasnya, itu European. Itu gue inget banget Prancis waktu kalau gue nggak TK salah, itu Maria sudah Gregory. ada sama Iya, kuningan-kuningan gitulah. Itu bokap gue tuh suka Kalau banget. kuningan lokal lebih bagus. Oh gitu. Yes, Banyak perak loh. gitu. Entah Kita itu kemana, gue juga bingung entah kemana sekarang. itu harus dikip Oh, gitu. iya. Karena kita memang nggak paham Baru tahu sih, ya, iya. baru tahu. Iya, memang. Cuman memang kesedihannya ya one of my challenge adalah Ah. salah satu tantangannya adalah kesedihannya itu tadi yang nggak appreciate art gitu kan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir adalah satu kek gitu kan harus ada gitu. Iya. Itulah karena kita nggak paham ya. Dulu tuh ayah saya tuh demen banget itu beli barang-barang apa sih? Kuning-kuningan itu dipajang-pajang terus nanti dia bersihin pakai braso atau apa itu nggak tahu. Iya, bisa Kalau bisa saya dipoles. braso ya. Dipoles lagi jadi mengkilap lagi. Mengkilat. Itu macam-macam dulu kalau orang tua saya ibu senengnya tuh yang ya Antik-antik, setting antik-antik, keramik gitu gitu. ya. Tapi sekarang entahlah entah kemana, entah pecah, entah kemana Iya, udah nggak tahu, aduh. nggak jelas. Iya, harusnya dikoleksi ya. Iya, karena kita nggak paham Sedikit sih tapi ya nggak apa-apa gitu. Nah, Berta, Yes. pernah nggak sih punya koleksi dari barang-barang tuh seperti barang binatang ya yang memang dikeraskan gitu sebagai Diawetkan jadi ya. diawetkan gitu. Pernah nggak sih ada? Kalau dulu sih dari koleksi keluargaku tuh pernah ada, cuman kan kalau dulu buat punya-punyaan aja ya, jadi bukan yang apa, Untuk bukan yang, dikomersilkan. ya betul. Nah itu juga nggak tahu ya, kita udah pindah lama banget, jadi itu juga mungkin udah nggak ada. Udah nggak gitu. ada ya. Tapi kalau untuk di tradingin sih sejauh ini sih enggak dulu Nggak ada ya. Memang paling ya barang-barang lebih ke ornamen, ke ornamen aja ya. dekorasi interior ya, kayak misalnya tadi ya barang-barang pecah belah gitu kan, atau mungkin perkeramikan, cinaan, terus perunggu atau perak gitu. Biasanya kalau Eropa kan banyak main di perunggu atau perak, atau dari kuningan ada atau di batu marmer yang di motif gitu loh. Pernah dapat nggak Marble stone. yang batu marmer ini yang harganya paling tinggi di selama Berta itu apa? Belum, tapi Koleksi. kalau untuk kolektor udah pernah gitu. Oh, Tapi gitu. kalau yang paling tingginya atau yang paling mahalnya supernya sih belum gitu. Ya. Karena rata-rata kalau kayak dari batu marmer atau dari perunggu atau dari perak, rata-rata motifnya sama gitu. Karena contohnya misalnya kayak di istana gitu kan, nah itu kan pasti patung-patungnya dari batu kan, Iya. nggak mungkin dari perunggu, nggak Iya. mungkin dari marmer gitu loh. Biasanya mereka dari batu-batu gitu. Oh gitu. Jadi kalau mahal banget sih belum gitu. Nah, Biasanya oke. kalau mahal tuh lebih ke jewelry, batu oke. permata Batu atau permata, ya. tapi kalau untuk ornamen sih enggak, yang sewajarnya aja kayak perunggu untuk patung-patung Eropa biasanya gitu, atau perak lebih spesifik lagi kayak misalnya peralatan makanan gitu, atau kayak untuk dekor-dekor ornamennya gitu, teko-teko biasanya set-set gitu. Oke. Nah, yang banyak sama kolektor nih yang menghubungi Berta ini barang sejenis apa? Apakah perunggu, kuningan, atau keramik? Oke, Atau apa? biasanya sih aku udah ada ininya ya, udah ada patokannya karena kan udah belajar dan jadi tahu gitu ya. Yes. Nah itu udah kita siapin kayak elektronik brosurnya gitu, dan sampel-sampel contoh-contohnya nanti aku share ke
Berarti ya. Iya, nanti sahabat Tia Veres bisa lihat foto-fotonya Ya, sampel-sampelnya yang akan gitu. kita Itu kayak misalnya pecah belah keramik Cina sendiri gitu ya, yang tadi aku sebut misalnya Family Rose Yes. gitu ya. Terus ada lagi misalnya perkeramikan Cina yang putih biru semua itu ada. Motifnya macam-macam, Itu tahun berapa itu kalau mulai dari putri-putrian Nah, atau putri-putrian kaisar-kaisaran. itu tahun berapa ya? Yang kaisar-kaisaran gitu, putri-putrian. Itu bisa dari sebelum Masehi. Ibu saya punya Dari tuh pernah punya tuh, tapi entah kemana. Nah itu yang nggak tahu kemananya itu ya. Jadi ada yang sebelum Masehi juga, dan dari kerajaan kayak Kangxi, Ming, Qing Dynasty, biasanya dinastian. Kenapa tadi di awal aku bilang ada yang di depan ya, itu kita ngobrol kalau perkeramikan Cina itu ada yang barang rakyat, ada yang barang kerajaan gitu loh. Nah itu karena ya itu tadi yang membedakan strata sosial ya kan, pemerintahan di sana kan seperti itu gitu loh. Sama Eropa juga begitu, biasa ada yang dikeluarkan untuk publik keramiknya ya kan, porselen gitu, ada yang untuk kerajaan. Itu yang makanya dibilang antik karena beda, nggak semua orang punya gitu. Nah Berta, selain Berta punya kolektor ya yang menghubungi Berta ingin mungkin membeli barang-barang yang Berta dapatkan, kalau tidak terjual, maksudnya tidak terlalu tertarik deh kolektor, gue nggak suka nih, gue nggak nah kan di keep ya. Ada nggak sih Berta jualin gitu ke online atau apa gitu? Iya biasanya kalau yang nggak kolektor mau tuh biasanya aku keep, karena aku jujur memang ada punya online shop, udah 5 tahun berjalan, udah terverifikasi juga. Namanya apa online shop? Bintang 5. Namanya sih untuk karena ini jatuhnya pre-love ya, Mbak Tia ya. Jatuhnya pre-love, kayak misalnya baju gitu. Kalau ini kan pre-love barang-barang furniture, home and furniture sih kategorinya. Itu aku jualannya di Carousel. Di Carousel. Itu namanya Vintage Treasure. Vintage _ Treasure. Nah, 108. di sini ya. Jadi teman-teman, sahabat semua yang ingin tahu barang-barang apa sih yang dijual Berta di sana, bisa lihat langsung ya. Nanti pasti ada di situ. Iya. Oke. Nah, tapi itu masih aktif kan? Masih 4 tahun bintang 5 loh. 4 tahun bintang 5. Reviewnya udah banyak. Berarti udah banyak yang beli ya? Kalau reviewnya banyak. Jadi online shop tuh intinya amanah dan jujur. Betul. Gitu. Kadang kan banyak penjual yang agak-agak rewel nih. Ini Kalau, nggak sih? Banyak nggak sih yang nanya barang-barang itu? Oh iya, benar Mbak Tia. Maksudnya kalau yang untuk dari online ya, bukan yang offline. Kalau offline kan kita bisa langsung datang ke toko gitu ya. Tapi kalau yang online mereka lebih detail, lebih spesifik karena mereka tidak ada fisiknya exactly pada saat kita transaksi gitu. Jadi mereka maunya spesifik, panjang, ukuran udah pasti. Terus kemudian sebelum ditransfer langsung diambil gitu ya. Jadi cash and carry lah ya, COD ya, istilahnya COD ya gitu. Ada barang, ada uangnya. Takut gitu. sih biasanya ya. Padahal sih biasanya aman kalau aku open maksudnya oke, lu maunya gimana, tapi biasanya kebanyakan kenapa saya bisa bintang 5 karena memang sesuai foto aja kan gitu. Ya, jadi barang apa adanya ya, kalau ada yang kopek-kopek juga kita harus bilang minusnya di mana gitu. Harus jujur ya. Memang seorang penjual tuh harus pedagang tuh harus jujur. Karena kalau nggak jujur, udah deh sekali orang kecewa udah susah. Bener. Dan kasih reviewnya yang pasti termasuk tim juga gitu. Kalau kita masuk kulunungun ke rumah orang, keluarnya juga aku harus memastikan ya itu kita nggak, ya kita jaga nama baik gitu. Karena kan apalagi kalau ketemu orang-orang tertentu gitu ya, itu kan dari mulut ke mulut. Bisa si A kenal sama si G, atau si G kenal sama si C kenal sama si Z misalnya. Jadi itu harus dijaga banget rekomendasinya. Karena kan kita datang bayar rekomendasi dari si A, si B, si C gitu. Pernah nggak dapat barang dari luar kota tuh, misalnya Kalimantan, apa sampai ke Papua mungkin? Pernah. Dijabanin datang?
Sebelum kita menjabani, Ah? pertama yang tadi kan Foto. udah ada teknisnya Yes. ya, SOP-nya lah. SOP-nya. Ya, semuanya SOP-nya by foto, by picture kita dipancing, nanti kita cek gitu. Di filter dulu. ya Difilter kan? dulu, terus kalau memang kolektornya oke, sebenarnya sih nggak ada masalah mau naik pesawat jet juga oke lah, selama penting kita kolektor. dapat barang itu, Iya. gitu. Tapi dengan harga yang normal ya. Hmm. Ada juga yang nggak normal, ada juga yang nggak normal gitu. Berarti semua biaya itu ditanggung kolektor. Betul, Seru juga ya. Gue mau seru nih jadinya banget. nih. Cuma kalau yang masih di Pulau Jawa aja itu kita by car. Karena kita maunya transaksi langsung kita bawa barang-barang I itu. see. Jadi saya paham. Enak juga sebagai antik hunter itu ya. Jadi dimana kalau dia sudah mempunyai kolektor yang memang benar-benar lu cariin gue dong, Iya, bisa. Matanya udah Ting tong. udah Oke, langsung, siap, Bos. ya. Gue cariin. Baru gue Harganya pengen juga cocok, ini. yang Harganya penting yang berarti ya. berapa nih gitu kan. Harganya sekian. Lo bisa dapat di bawah harga segitu gimana? Tetap Ya, atau memang tergantung gimana? hoki juga. Kalau memang kita, kalau misalnya emang sorry ya, kalau emang misalnya kita hoki di situ ya pada saat waktu yang tepat dengan dana yang cukup, cuannya oke, ya kan, berangkat. Seru ya. Gitu, Oke, ya. oke. Jadi memang saya baru menarik sekali antik hunter ini ya. Saya baru pertama kali nih denger nih antik hunter ini. Saya jadi kepengen nih. Nanti kamu ada saingan nggak? Enggak lah ya. boleh. Karena Karena kita memang bisa bekerja sama ya. bisa. Karena memang kan ini dunia yang jarang banget dilirik gitu ya. Pertama, memang belum komersil, tapi memang ya itu tadi harus ada artnya lah, dan antik ini kan perlu proses, nggak Yes. bisa instan gitu loh, karena kan kita harus filtering ya kan, filtering informasi, terus yang kedua kita harus cek harga ya biasa lah kalau Iya. Mbak Tia belanja online shop kan juga kan pasti Harus. ngecek Mm-mm. toko oranye, toko Iya, hijau, atau toko semua toko di ini Semua wah, ini termurah di sini, dicek. lari di sini aja. ya gitu. Iya, oke. Baiklah. Nah, sahabat Tia Veres, nggak berasa ya sudah 45 menit saya ngobrol dengan tamu kita Berta, hari ini, iya. Berta. Seru kan? Nah, jadi tahu nih ilmunya nih sebagai antik hunter itu ternyata jadi banyak ilmu yang kita dapatkan. Gimana nggak banyak? Kita untuk mengetahui sejarah keramik ini kita harus bisa baca loh, harus tahu Iya, sejarahnya betul. kan. Yang tadi sedikit gambaran dari Berta sampaikan bahwa keramik Cina itu ada kerajaan, ada apa Rakyat. namanya yang rakyat. Nah, biasa rakyat biasa. Nah, rakyat biasa lagi ya. Jadi ada rakyat yang luar Dan biasa. ketika kita bisa minum di cangkir yang dulu mungkin barang kerajaan kan kayaknya minumnya puas Kayaknya ini gitu. puas gitu. Ngomong-ngomong minum, kita minum dulu Oh, iya, yuk. bener. Aus nih. Seru ya, memang udah 45 menit nih, nggak berasa banget. Aku Pengen terima ini kasih panjang, banget. pengen panjang Udah lebar nih diundang. masih ngobrol. Iya dong. Aduh, seru. semoga kita lanjut ya. Iya, pastinya. Dan kalau setiap kali ada informasi mungkin teman-teman atau mungkin ada saudara yang masih punya tumpukan barang-barang di rumahnya gitu kan, bukan tumpukan barang-barang yang sembarangan, maksudnya dalam arti dia punya koleksi dinner set, tea set, keramik, pecah belah yang menurut dia itu bersejarah, ada sejarahnya, monggo di kontak ke Mbak Tia Veres. Nah, iya. Jadi sahabat Tia Veres dimanapun kalian berada, kalau mempunyai barang-barang antik yang bersejarah, mungkin peninggalan dari nenek moyang ya, Sama ya. bisa dong dari nenek moyangnya kan Dari disimpan sama mamahnya. Cucu, Ya, mamahnya disimpan lagi sama kamu dan sekarang dipegang sama anakmu. Ya mau diberikan batik koleksi batik juga bisa loh. Oh, batik bisa Koleksi juga. jadi yang kita kolek itu nggak cuman ornamen kayak pecah belah, keramik, Fashion juga, perunggu, fashion. perak ya. Fashion itu kayak batik. Karena batik Oke. itu kan itu salah satu vintage treasure ya. Itu harta karunnya Indonesia juga ya, kebanggaan. Ada ya gitu. yang Iya, kolek- tapi khusus gitu Yang loh. koleksi ada ya. Khusus ada sampai 10 lemari mungkin. Gila, buat apa sih ya?
dipakai takutnya brodol deh. Enggak Ya, ada juga yang dulu kita beli dengan harganya kurang lebih hampir 20 juta ada. Gila itu Ya, cuma tapi padahal cuma ada spesifikasinya. kain ya. Ada spesifikasinya kayak misalnya batik Pekalongan Ada yang sejarahnya warna-warni gitu kan, atau batik ada namanya cap 3 negeri. Mungkin mau dijadiin Jadi dia harus ada museum capnya nggak ya? di batik itu, cap 3 negeri atau batik Oichusoen. Itu Oh. kayak yang noni-noni Belanda lokal Zaman peranakan dari zaman dulunya udah ada yang generasi 1, 2, 3 itu masih bisa di kita cek nanti gitu. Banyak sih, nggak cuman cap 3 negeri atau yang lain, pokoknya harus dicek capnya. Batik Pekalongan warna-warni biasanya itu Iya. kita interest Oh, gitu. seru juga ya Batik ternyata. atau ini kacamata vintage. Oh, jadi yang berbau vintage deh ya. Iya. Jadi bisa Beberapa brand aja. dikoleksi ya. Beberapa merek. Apa gitu. tuh? Contohnya Kayak merek apa? Cartier. Kartir. Oke, ih gue dulu ada tuh Kartir. Terus Ya apa? Allah. Kemana? Gue cari kayaknya ada deh. Ada zaman dulu banget tuh. Terus apa lagi? Cartier, YSL, Hmm? Dupont itu ya. udah merek lama banget Hmm. gitu. Harus di search itu. Tapi kan ada sekarang banyak yang Gen Z yang suka Iya. klasik-klasik ya, Vespa klasik. Iya, benar. Gitu. Oke. Jadi sahabat semua, jangan lupa jika punya barang-barang antik di rumahnya, nah pengen dilepas. Silakan ke Mbak Tia Ferry. Nah, hubungi saya ya, Tia Veres, atau hubungi Talk to Me di DM boleh, atau nomor telepon saya yang sudah pada tahu, silakan hubungi saya WA, pasti ada fee-nya ya nanti Iya, ya. kirim gitu. gambar-gambarnya. Gambar-gambarnya dikirim dulu ke WA saya yang sudah ada nomor teleponnya, atau ke DM saya yang belum ada nomor HP saya, ditunggu pastinya. Oke, aduh semoga Oke. ini ya kita bisa lanjut Bisa ya. lanjut. Nah, Berta Oke. coba kasih kesan dan pesan untuk sahabat Tia Veres. Ya kalau ada informasi yang menarik silakan hubungi Mbak Tia Veres ya supaya bisa diundang ke Talk to Talk Her. to- Ke Talk to Mbak Tia langsung ya promo. Tapi aku happy banget udah dikasih undangan. Terima Alhamdulillah. kasih udah dijamu juga gitu. Sama-sama. Ya, baik sahabat Tia Veres, tak terasa waktu sudah tidak memungkinkan kita untuk berlama-lama lagi, maka sampai di sini Talk to Me. Sampai ketemu lagi dengan Talk to Me di episode berikutnya. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan di-share ke teman-teman. Dadah. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talk to Me.